Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market kripto dan mengenai situasi market kripto sekarang. Kenapa? Karena memang relatif lebih ke arah sideways, volumenya juga berkurang. Nanti kita lihat kenapa sih kira-kira, kita coba analisa ya, kenapa kira-kira volumenya berkurang. Dan nanti kita lihat juga mungkin salah satu skenario apakah Bitcoin ini bisa kembali naik, apakah supportnya bisa bertahan, atau malah breakdown gitu ya. Nanti kita coba bahas di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe ya. Sekali lagi thank you semuanya untuk supportnya. Kita akan coba masuk ke dalam pembahasan ya. Memang kita lihat dalam beberapa hari terakhir, mungkin 2-3 hari terakhir, market crypto relatif lebih sideways. Ini kenaikannya hanya sekitar 0,07% saja. Bitcoin sideways turun 0,8%, Ethereum turun sekitar 0,24%. Jadi nggak ada terlalu pergerakan yang signifikan di market. Begitu juga untuk beberapa altcoin. Mostly mayoritas altcoin juga mengalami keadaan yang sama gitu ya. Tapi kita lihat kalau secara ranking dalam 24 jam terakhir masih ada sih beberapa yang cukup naik. Ini kita lihat ada Chiliz, CHZ naik 9%, Torchain, Rune naik 5%, Graph naik 6%, tapi nggak terlalu kerasa juga karena kita lihat Bitcoinnya relatif lebih sideways ya. Kalau kita lihat mengalami penurunan, ada beberapa juga seperti Juno, Anchor, Cadena yang sedikit mengalami dip gitu ya, koreksi. Kita cek Fahrenheit Index juga hampir sama dengan beritanya belum terlalu banyak juga ya. Jadi ini masih tetap di dalam extreme fear karena secara sentimen dan secara harga juga tidak terlalu ada perubahan. Nah, sebenarnya bukan hanya di market crypto saja kita mengalami secara volume mengalami penurunan gitu. Kenapa? Karena saya juga perhatikan ini dari OpenSea volume. Jadi ini kita lihat dari crypto cukup besar dan kita lihat dari market NFT juga gitu. Dan kita bisa analisa kalau di OpenSea daily volume, OpenSea itu adalah salah satu NFT marketplace terbesar gitu ya, terbesar untuk Ethereum. Dan kita lihat sendiri dari dia punya daily volume, ini kita coba zoom. Ini mengalami penurunan juga nih dari topnya di akhir Januari nih kita bisa perhatikan secara volume ya. Mana nih sekitar 31 Januari ini masih naik bulan Februari, lalu sempat naik sekali lagi ini di pertengahan Februari, lalu mengalami drop down volume yang cukup drastis juga. Ini jadi bukan hanya di kripto tapi ya NFT juga kita lihat secara volume juga mengalami penurunan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Pasti ada berita-berita dan efek-efek yang ada juga yang bisa kita perhatikan. Salah satunya pasti dari secara makroekonomi yang sering kita bahas juga, yaitu secara makronya dengan adanya konflik atau peperangan, ketegangan di Rusia dan Ukraina, lalu maunya juga ada kenaikan rumor kenaikan suku bunga ya gitu ya, pengumumannya di minggu depan. Ini juga akan menjadi faktor-faktor yang menentukan gitu ya. Di sini kita bisa lihat di sini dari Fed atau Federal Reserve Economic Data gitu ya. Di sini kita bisa perhatikan Economic Policy Uncertainty Index for United States. Jadi ini dia mengukur berapa sih uncertainty-nya untuk ekonomi di Amerika. Dan bisa kita perhatikan ini biasanya pada saat uncertainty-nya tinggi, biasanya ini lagi mengalami krisis gitu ya, ataupun resesi, ataupun ada dampak seperti contohnya nih, di Maret 2020, di saat COVID kita lihat ada uncertainty-nya tinggi ya, dan kita bisa lihat perhatikan juga untuk keadaan di tahun 2022 sendiri, ini uncertainty-nya juga lagi naik lumayan tinggi gitu ya, dengan adanya tadi kita bilang inflasi tinggi, lalu juga kenaikan suku bunga, ditambah lagi dengan peperangan. Nah, tapi mungkin uncertainty-nya ini juga banyak orang yang masih menunggu pengumuman yang akan dirilis di minggu ini juga gitu ya. Di tanggal Maret 15 dan 16. Ini juga akan menentukan yaitu FOMC meeting di mana ini akan menentukan berapa banyak atau apakah the Fed melakukan kenaikan suku bunga gitu ya. Karena pada saat suku bunga dinaikkan itu akan ada dampaknya juga terhadap corporation karena mereka kalau misalnya mau ngambil loan atau mengambil hutang misalnya bunganya tambah tinggi lagi dan masih banyak lagi secara deposito dan lain-lain gitu ya. Tapi ini 15 dan 16 tanggal untuk Amerika gitu ya. 15 dan 16 Maret. Lalu kita bisa lihat juga beberapa tweet ini dari si Road to FI, dia juga bilang has everyone packed their bags and left the space. Jadi dia juga merasakan nih, kira-kira market crypto jauh lebih sepi gitu ya. Feels like crypto atau decentralized finance ya, DeFi is little dead right now. Jadi ya kayak sedikit mati lah gitu ya, nggak ada user, sepi dan lain-lain.
beda vibes-nya, beda banyak usernya di sini kalau kita bandingkan dengan 1 sampai 2 bulan yang lalu gitu. Satu dan 2 bulan yang lalu tuh masih banyak orang yang aktif juga gitu. Sekarang ini orang lebih ke arah pasif gitu ya. Lalu kenapa ya? Kita lihat juga salah satunya ya. Ini adalah prices over past year. Jadi ini adalah harga-harga untuk komoditas dalam beberapa untuk tahun terakhir gitu ya. Kita lihat ada oil naik 66% untuk Brent crude oil, minyak gitu ya. Ada WTI crude oil juga naik sekitar 62%. Jadi kenaikannya memang ya karena adanya scarcity juga dengan adanya Rusia salah satu pemasok atau eksportir minyak terbesar di dunia gitu ya. Lalu juga ada gas yang naik sekitar 83% secara harga. Jadi ya orang-orang lebih concern terhadap hal ini. Geopolitical issue-nya juga gitu ya secara ekonominya. Lalu kita bisa lihat juga secara inflasi contohnya ya. Ini adalah wheat price atau mungkin buat harga gandum gitu ya. Harga gandum 2 tahun lalu mungkin ini sekitar $506 gitu ya. 1 tahun lalu ada inflasi cukup tinggi naiknya $638. Bahkan dari 500 ke 600 ini relatif cukup tinggi gitu ya. Tapi untuk harga sekarang nih jauh lebih tinggi lagi gitu. $1.100. Jadi kita bisa lihat perhatikan ya lebih banyak orang yang akan concern terhadap hal ini juga. Makanya saya rasa sendiri ini kita lebih ke arah fase gitu ya. Fase dimana kita mengalami calm before the storm gitu ya. Untuk crypto juga masih tenang gitu ya. Tenang, market sideways. Tapi ini bakal ada sesuatu yang besar terjadi. Nah ini yang kita harus persiapkan. Pada saat yang hal besar itu terjadi, kita harus siap-siap juga gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas untuk secara teknikal bagaimana ya. Kembali lagi teman-teman, disclaimer on and do your own research juga. Kita coba lihat untuk Bitcoin. Nggak ada terlalu perubahan yang banyak sebenarnya dari terakhir kita update ini pandangan market crypto ke depannya. Dimana memang kalau untuk sekarang masih di dalam posisi support yang kita buat ya. Di sini di sekitar level 38 ribuan untuk Bitcoin ya, di 38 ribu. Apakah Bitcoin relatif ada upside sedikit? Mungkin masih bisa, tapi kalau saya lihat ada satu skenario yang mungkin yang sedikit bearish juga ya, satu skenario bearish yang saya perhatikan. Ini kalau teman-teman lihat secara time frame 4 jam ya, kita mungkin zoom lebih short term time frame karena memang lebih kelihatan nih. Kalau secara short term time frame ini kita turun dari tanggal 10 Maret gitu ya, 10 Maret turun, tapi setelah ini kita lebih ke arah sideways selama beberapa hari terakhir gitu. Kita lihat dari sini. Nggak ada terlalu pergerakan yang cukup tinggi gitu ya. Hanya lebih ke arah sideways, naik, turun lagi, kira-kira seperti itu. Nah, tapi dari pattern ini mungkin ada potensi yang sedikit bearish yang tadi kita bahas, itu adalah potensi mungkin terbentuknya bearish pennant gitu ya. Bearish pennant ini seperti ini. Kalau teman-teman yang belum familiar, ini saya coba gambarkan ya. Ini kita lihat mungkin ke warna kuning kali ya. Nah, ke warna kuning, ininya saya delete ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah menjadi level supportnya dia sebelumnya. Nah, lalu kita juga mengambil resistannya dia juga sebelumnya seperti ini gitu. Nah ini bentuknya seperti ini kira-kira bearish pennant gitu ya, dimana dia turun sedikit sideways selama beberapa hari. Ini tergantung kita lihat chartnya dari 4 jam atau 1 hari gitu ya. Lalu kalau tidak kuat ternyata dia breakout, ini dia turun ke bawah ya, breakdown. Kira-kira seperti itu. Ada trendline support dan ada trendline resistannya. Nah ini mungkin yang bisa terjadi juga terhadap Bitcoin. Jadi teman-teman harus perhatikan juga dimana ini terjadi bearish pennant, dan kalau ternyata kita nggak kuat, ini kita mungkin bisa turun lagi ke bawah. Dan kalau misalnya ternyata kita turun ke bawah, ya mungkin potensinya kita bisa ke level ini lagi, ke bawah sini gitu ya. Oke, ini kita coba rapikan sedikit. Nah ini kita coba delete. Nah kira-kira seperti ini. Nah kalau bisa kita perhatikan lagi di sini, dan memang target ini cukup masuk akal juga. Kenapa saya lihat dari sini? Karena kalau teman-teman perhatikan, kita ada 2 kali yang previously sebelumnya kita touch gitu ya. Ini di garis yang putus-putus. Dan biasanya pada saat terjadi penurunan tajam seperti ini, banyak orang yang panic selling juga. Jadi teman-teman harus perhatikan nih. Karena mungkin ini skenario juga yang bisa kita alami. Bukan artinya akan terjadi, tapi ya ini ada probabilitas lah untuk hal ini terjadi. Jadi harus diperhatikan sendiri. Dan ini mungkin kalau misalnya terjadi benar-benar seperti ini, artinya kita lihat secara one day time frame ya. Nah, artinya kita kembali lagi tes ke garis yang putus-putus ini lagi. Dan artinya mungkin selama support yang putus-putus ini masih kuat gitu ya, selama pada saat mengalami penurunan beritanya negatif, tapi kita lihat wah ini rasanya support ini masih kuat, mungkin ini bisa menjadi opportunity untuk beli, tapi jangan terlalu agresif, dan ini mungkin bisa di tradingkan gitu ya. Kenapa? Karena biasanya pada saat penurunan seperti ini, kalau teman-teman beli di bottom,
perhatikan ya, beli di bottom misalnya langsung mengalami kenaikannya cukup drastis untuk Bitcoin maupun beberapa altcoin gitu ya. Mungkin kita dari 4 jam nih. Pada saat terjadi panic selling gitu ya, dan kita ternyata berhasil beli di supportnya, mungkin biasanya dalam beberapa jam ke depan bisa ada kenaikan yang cukup signifikan, misalnya 12% di sini. Lalu ini juga sempat turun, kalau kita beli di bawah, time the bottom istilahnya, mungkin kita bisa naik sekitar 10-12% juga gitu. Jadi mungkin ada opportunity, tapi jangan terlalu agresif juga kalau teman-teman yang tertarik gitu ya, tapi ada skenario ini gitu ya, skenario bearish pendant yang teman-teman bisa perhatikan juga. Kembali lagi dengan situasi sekarang lebih baik teman-teman wait and see dan ada cash juga ya. Kembali lagi harus ada risk management dan money management juga. Dan saya rasa tapi kemungkinan pada saat terjadi penurunan seperti ini seharusnya memang support yang ini masih tetap bisa kita masih bisa bertahan lah istilahnya ya, support di sini ya. Yang putus-putus 1, 2, dan kalau istilah ini terjadi juga ini 3, dan penurunannya memang cukup dalam juga sih. Kalau teman-teman yang membuka hedge atau short mungkin bisa, tapi ya saya nggak terlalu rekomendasikan untuk hal itu karena cukup berisiko juga ya. Untuk expert trader saja ini sekitar 8,9% penurunannya ya. Kita lihat secara one day lagi atau mungkin kira-kira seperti ini, dan sekarang kita masuk ke dalam time frame weekly mungkin ya. Kalau kita lihat secara weekly, di weekly chart kita di sini, sebenarnya masih ada potensi cukup bagus untuk Bitcoin mengalami, ini ada 2 week candle hijau. Jadi mungkin kita masih bisa, kalau misalnya terjadi penurunan tersebut gitu ya, mungkin ini kita masih bisa closing candle hijau di sini gitu ya. Lalu karena ini kan closing tinggal 11 jam lagi ya, 11 jam lagi. Dan kalau misalnya kita berhasil closing, mungkin ini volatilitasnya akan tinggi dan bisa aja terjadi penurunan yang cukup dalam di minggu depan. Ditambah lagi dengan pengumuman yang kita lihat dari sini, yang The Fed FOMC meeting ini gitu. Karena mungkin biasanya pada saat pengumuman seperti ini, volatilitas di market crypto juga cukup tinggi juga. Jadi ya bukan berarti tidak mungkin kalau kita kembali tes lagi ke level tadi di sekitar level 37 ribuan ya kalau tidak salah. Coba kita cek. Ya, di sekitar level secara daily. Iya, sorry, bukan 37 ribu. Ini mungkin di sekitar level 35 ribu gitu ya. Oke, jadi itu untuk Bitcoin. Dan sekarang kita update sedikit untuk Ethereum juga, untuk teman-teman yang hold Ethereum atau mungkin yang main NFT juga gitu ya, beli NFT. Ethereum hampir sama juga. Di sini kita lihat ada garis yang putus-putus lagi yang saya gambar juga. Jadi kalau misalnya kita lihat skenario di mana Bitcoin mengalami penurunan, kita lihat juga Ethereum kalau turun kira-kira ke level berapa sih gitu ya. Ya untuk Ethereum mungkin kalau misalnya jadi Bitcoin mengalami penurunan, masih ada potensi untuk Ethereum tes ke level 22.300-an, 2.350 atau mungkin di sekitar level sini juga 2.400 lah. Jadi ini adalah level next support berikutnya, dan hopefully Ethereum bisa bertahan di level ini juga. Hampir sama seperti Bitcoin, bertahan di supportnya, dan kalau misalnya masih bisa bertahan di level supportnya, artinya untuk support di level bawah ini mungkin belum terjadi gitu ya di level 1.800, karena saya rasa ini di level 1.800 dolar untuk Ethereum ini menjadi level yang strong support sih untuk Ethereum gitu ya. Ini hampir sama seperti level 30.000 untuk Bitcoin. Jadi kalau Ethereum ini di 1.800 dolar, kalau kita lihat Bitcoin misalnya di sini, Ethereum 1.800 dolar. Nah, Bitcoin ini strong supportnya itu di level 30.000 gitu. Jadi kalau kita lihat, wah Bitcoin ke 30.000, kemungkinan besar Ethereum juga ada potensi ke 1.800 dolar. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu aja update skenario, ada sedikit bearish skenario untuk di Bitcoin. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you next video. Bye-bye.